Ya teman, balik sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini PC gaming menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580. Ini baru ya, bukan second. Berbeda merek lah. Kalau yang sebelumnya tersebut di Isurix, tapi kalau yang ini di Phenom RX. Baru ngeluarin baru-baru aja. Tapi untuk serinya sama-sama di 2048 SP ya. Dan juga performanya hampir sama seperti RX 580 pada umumnya, tapi cuma di bawahnya sedikit aja. Dan juga banyak orang yang bilang sama seperti RX 570. Tapi aku juga belum pernah coba sih RX 570 ya, jadi gak masalah memakai ini. Harga murah dan juga garansinya dia tuh aman dari Asia Raya. Dan di sini part-partnya semua di harga 7 juta atau hampir di 7 juta lah. Kalau dibuatkan di 7 juta mendapatkan part-part yang ada di sini, Ryzen 5 dan juga RX 580. Kurang lebih seperti itu. Dan juga penampakannya yang ada di sini berwarna hitam RGB. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 yang box di harga 2.250.000 sih untuk yang box ya. Kalau yang tray tersebut itu lebih murah, tapi kalau yang ini yang box garansinya juga resmi dari AMD, jadinya aman. 6 core 12 thread udah lebih dari cukup lah untuk gaming maupun live streaming, udah bisa. Harganya cukup terjangkau untuk ini AMD-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan ASRock ini B550 MHDV, ya dimana ya hampir sama seperti A520 ya, cuma berbeda dari segi serinya aja dan juga lebih mahal sedikit di harga 1,2an lah. Kalau yang ini nggak sampai di 1,3 sih kalau nggak salah, harganya di pojok situ. Perbandingan ASRock yang paling murah untuk serinya B550 ya, seperti inilah untuk penampakannya. Udah support M.2 NVMe juga. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini, RAM termurah juga, Astra Gear 2x8 GB, kecepatan di 3200, 16 GB di harga 450.000. Worth it sih kalau yang ini ya, di harga murah, paling murah lah daripada Cube Gaming pada saat ini ya. Seperti ini, sudah saya tancapkan di sini ya. Di bagian sini tersebut itu ada heatsinknya serta ada list ungu, hampir sama dengan mereknya V-Color, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan RX 580 dari Phenom RX. Di sini sayangnya tidak ada tulisan untuk 2048 SP ya serinya. Aku kira di awal dia itu sama seperti RX 580 pada umumnya, ternyata tidak. Setelah saya cek di softwarenya, ternyata dia itu serinya sama seperti Isurix 2048 SP. Dia nggak masalah sih, harga murah juga di 1,4 juta untuk yang ada di sini. Garansinya juga lebih aman dari Asia Raya 2 tahun. Lebih jelas lah daripada garansi toko. Dan udah saya tancapkan di sini butuh 6 pin power aja. Apakah hemat atau tidak dengan dalian saja nanti di akhir video. Tapi kalau yang ini dia tuh nggak ada heatsinknya ya, berbeda seperti yang Isurix. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe yang ada di sini. Bukan NVMe sih, cuma yang SATA aja udah saya tancapkan di bagian depan sini, kelihatan lah. Kalau dari segi sudut di samping ya. Kalau dari kamera nggak kelihatan sih kalau nggak salah. Di sini di harga 400.000, 512 GB udah lebih dari cukup lah untuk mengisi beberapa game dan juga beberapa file-file aja. Kalau bisa kurang tinggal tambah aja harddisk bisa lah, masih ada slot di bagian dalam sini. Jadi intinya udah lebih dari cukup 512 GB, yang penting pakai SSD. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply FSP HV Pro 550W, yang dimana udah sangat bagus sekali dan juga banyak orang yang pakai ini di harga 720.000. Udah saya tancapkan dan seperti ini untuk penampakannya ya, ada stikernya di power supply cover. Dia itu juga bagus, jadinya aman lah untuk mengangkat RX 580 dan juga Ryzen 5 5600. Tinggal lihat aja nanti di akhir video bagaimana untuk maksimal wattnya. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini Cube Gaming Swans di harga 470.000. Udah free 3 fan RGB di bagian depan. Tipenya tersebut dia tuh MATX, ini juga bagus sih. Sangat simpel, udah saya review di video sebelumnya. Dan juga ada power supply cover dan seperti ini penampakannya lah. Yang saya suka dia tuh ada slot ini ya untuk memasang GPU di bagian depan sini supaya lebih simpel dan juga menarik dari segi penampilannya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan satu di bagian belakang sini, fan Cube Gaming di harga 30.000 sih. Jadi untuk sirkulasi udara sudah lebih dari cukup lah di bagian depan 3, belakang 1. Dan kalau misalnya ingin lebih, silahkan tambah aja 2 di bagian atas ini untuk fan-nya supaya sirkulasi udara tersebut lebih bagus. Tapi kalau misal 4 seperti contoh yang ada di sini udah lebih dari cukup lah untuk fan-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan semua part-partnya sudah saya sebutkan yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak? Di harga 7 juta mendapatkan Ryzen 5 5600 dan juga RX 588 GB dari Phenom RX. Kurang lebih seperti itu. Lanjut saja ke reviewnya dari segi gaming dan juga dayanya.
Yo. Lanjut ke pengujian gamingnya. Yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 110 fps. Terbilang ini lancar lah di settingan rata kanan. Kalau misal di game GTA roleplay ya bisa lah, tapi tergantung settingan kalian untuk yang itu. Lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 73 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kiri, masih mendapatkan di atas 60 fps. Masih nyaman lah untuk yang ini. Lanjut ke Apex Legends settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 102 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, masih mendapatkan di atas 100 fps untuk game Apex Legends. Yang penting di atas 60 fps kalau di game FPS. Lanjut ke Battlefield 5 settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kiri dan masih sanggup lah untuk RX 580. Lanjut ke PUBG Steam settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 121 fps. Ini pun juga masih aman, meskipun di settingan ultra dia itu masih bisa lah di atas 60 fps kalau yang ini di PUBG Steam rata kanan. Tapi kalau yang ini di settingan high supaya lebih lancar lah untuk mencari di atas 100 fps. Lanjut ke Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 109 fps. Ini pun juga masih aman di game Dota 2, masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 110 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps dengan mengandalkan RX 580-nya. Masih tembus di atas 100 fps. Lanjut ke dayanya. Untuk ini minimalnya mendapatkan di 54 watt. Masih terbilang irit untuk yang ini di bawah 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, dia tuh paling bawah di 54 watt seperti contoh yang ada di sini, dan juga maksimalnya di 251 watt. Terbilang cukup besar ya. Tembus di 251 watt. Untuk ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high. Dia mentok paling tinggi di 251 watt. Ya wajar sih karena menggunakan RX 580. Terbilang agak boros sedikit. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga hampir 7 juta mendapatkan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580, terbilang ini bagus lah untuk standar gaming. Apalagi kalau misal kalian ingin dayanya lebih irit, silahkan ganti ke GTX 1660 Super. Tapi bisa nambah sedikit sih untuk yang itu. Dari segi budgetnya sekitar 400 ribuan lah, dengan performa yang lebih bagus dan juga dayanya lebih hemat. Tapi kalau budget kalian di bawah 7 juta, ini sih cukup bagus. Dengan tampilan berwarna hitam dan juga RGB. Serta paparnya ada yang standar, ada yang bagus. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja. Jika kalian berminat untuk papartnya yang ada di sini semua menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580 serta tampilan berwarna hitam RGB. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.